Di perkuliahan 2 minggu yang lalu kita membicarakan tentang pengukuran. Tapi masih banyak teman-teman yang masih bingung apa itu maksudnya pengukuran. Kalau dari definisinya sendiri, pengukuran adalah prosedur pemberian angka terhadap atribut atau variabel dalam sebuah kontinum. Dalam contoh, ada satu atribut, yaitu atribut atau variabel. Atribut itu adalah objek ukur. Objek ukur itu kalau objek ukur fisik bisa berupa tinggi, berat, panjang, volume. Tapi kalau atribut ukur atau objek ukur itu psikologis bisa berupa perasaan, pikiran, perilaku, atau sikap. Sehingga pengukuran ini dia bisa digunakan untuk atribut atau variabel atau objek ukur di sepanjang kontinum. Apa itu kontinum? Kontinum itu jarak atau range. Umpama kalau dalam ukuran fisik yaitu dalam sebuah satuan. Umpamanya atribut atau variabelnya panjang sebuah benda, kontinumnya mungkin meter, milimeter, sentimeter. Nah, kalau di dalam psikologi, kalau atributnya adalah kecemasan, atributnya variabel kecemasan, mungkin yang jadi patokan bukan angka seberapa tingginya kecemasan, bukan 10 atau 20 meter, tapi kecemasan bisa di dalam satu kontinum apakah dalam kondisi cemas yang rendah, sedang, atau tinggi, seperti itu. Kemudian membandingkan antara atribut ukur dengan alat ukur. Karakteristik dari pengukuran sendiri adalah membandingkan atribut ukur dengan alat ukur. Maksudnya adalah membandingkan antara objek yang diukur dengan alat ukurnya. Jadi pengukuran itu intinya adalah kita akan melihat panjang atau panjang sebuah tongkat. Nah, atribut ukur itu adalah objek yang akan diukur, yaitu berupa tongkat. Alat ukurnya adalah meteran yang digunakan untuk melihat seberapa panjang tongkat tersebut. Kemudian hasilnya dinyatakan secara kuantitatif. Jadi dari sebuah pengukuran itu harus ada hasil. Hasilnya adalah berupa angka kuantitatif. Angka dari hasil pengukuran tadi ada panjang tongkat, namanya 2 meter. Maka hasilnya dari sebuah pengukuran panjang tongkat yaitu 2 meter. Hasil berupa deskriptif. Jadi ketika kita memaparkan sebuah hasil pengukuran, kita hanya bisa memaparkan panjang tongkat sepanjang 2 meter. Selesai. Jadi di sana tidak ada membandingkan apakah tongkat yang kita ukur ini lebih panjang daripada tongkat lain atau tidak. Jadi tidak ada pembandingan. Ketika sebuah hasil pengukuran itu dilakukan pembandingan, apakah lebih panjang atau lebih pendek, itu sudah masuk ke ranah evaluatif. Skala nominal. Skala nominal ini salah satu jenis hasil pengukuran. Skala nominal ini karakteristiknya ada identifikasi. Skala nominalnya pemberian angka pada sesuatu atau objek itu gunanya untuk mengidentifikasi. Contohnya, ketika kita punya bermain bola, itu ada nomor punggung. Nah, nomor punggung itu adalah skala nominal. Nomor punggung pemain sepak bola. Atau berupa NIM mahasiswa. Itu adalah skala nominal, sebuah identifikasi atau sebuah identitas. Kemudian digunakan untuk klasifikasi atau pengkategorisasian. Contohnya tadi adalah NIM mahasiswa. Dari NIM mahasiswa itu kita mengetahui apakah mahasiswa itu dari angkatan berapa, 17, 18, atau dari angkatan 2016. Seperti itu. Angka pada skala nominal itu bukan sebagai nilai, tetapi hanya sebagai sebuah identitas. Jadi skala nominal ini tidak bisa dikenai
satuan dikenai simbol hitung, tidak bisa ditambah, dikurang, dikali, ataupun dibagi. Karena dalam sebuah skala nominal itu dia gunanya sebagai identitas atau identifikasi. Jadi angka dalam skala nominal hanya sebagai identifikasi. Contohnya dalam tes psikologi, skala nominal itu ada atau digunakan ketika dalam sebuah pertanyaan jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Itu adalah skala nominal. Atau tingkat pendidikan, SD, SMP, SMA, kuliah S1, S2, itu nanti masuk ke dalam skala nominal. Jadi skala nominal ini adalah sebuah identitas yang melekat di kita. Namanya suku, agama, itu nanti akan dalam pengukuran psikologi, dalam tes psikologi, dia akan masuk dalam skala nominal. Skala ordinal memiliki karakteristik jenjangnya kualitatif. Contohnya, skala ordinal itu mamanya ada lomba lari, kemudian ada juara 1, juara 2, juara 3. Nah, dalam lomba lari tersebut, antara juara 1 ke juara 2, itu umpamanya selisih waktunya adalah 3 menit, sedangkan antara juara 2 dan juara 3 itu selisih waktunya ada 5 menit. Jadi ada jenjang perbedaan antara juara 1 dan juara 2, yaitu berupa 3 menit, dan ada jenjang antara juara 2 ke juara 3 itu 5 menit. Perbedaan waktu ini, perbedaan yang berbeda ini dinyatakanlah jenjang waktu yang kualitatif. Jadi jarak antara juara 1, juara 2, dan juara 3 itu tidak tetap. Makanya disebut sebuah skala ordinal. Skala ordinal ini juga sering kita temui kayak dalam peringkat kelas, antara jumlah total nilai juara 1, juara 2, juara 3 pun berbeda. Jadi tidak ada jarak yang tetap. Kemudian makanya dikatakan tidak menunjukkan adanya perbedaan kuantitatif karena perbedaannya berbeda-beda. Jadi umpamanya jaraknya tidak tetap secara hitungan, tidak umpamanya antara juara 1, juara 2, juara 3 itu umpamanya juara 1 ke juara 2 itu 30 perbedaannya, kemudian juara 2 ke juara 3 itu 30. Jadi tidak ada perbedaan secara kuantitatif. Jadi perbedaannya secara kualitatif, jenjang antar juara 1, juara 2, juara 3 dan seterusnya. Skala ordinal ini tidak memiliki nilai nol mutlak. Kenapa? Karena dalam skala ordinal itu juga tidak bisa dikenai operasi hitung. Umpamanya ditambah, dikurang, dikali, ataupun dibagi. Tetapi dia sudah bisa digunakan untuk membandingkan. Umpamanya juara 1 itu lebih baik dari juara 2. Dan juara 2 lebih baik daripada juara 3. Jadi dia bisa dibandingkan. Atau juara 3 itu lebih buruk daripada juara 1. Jadi bisa saja digunakan untuk di pembandingan, tetapi tidak bisa dikenai operasi hitung. Skala yang keempat adalah skala interval. Nah, dalam skala interval ini hampir sama dengan skala ordinal. Dia juga memiliki jarak. Bedanya kalau skala interval jaraknya sudah tetap. Jadi antara satu angka dengan angka yang lainnya memiliki jarak atau range yang tetap. Contohnya, ketika kita memiliki sebuah penggaris, itu kita bisa tahu bahwa umpamanya jarak antara 1 cm ke 5 cm itu sama dengan jarak dari 5 cm ke 10 cm. Nah, seperti contohnya yang ada di dalam slide, itu bahwa jarak dari satu
ke-3 itu sama dengan jarak 5 ke-7. Pada skala interval masih tidak memiliki harga 0 mutlak. Jadi 0 itu dianggap tidak bernilai atau tidak ada. Dan mempunyai arti secara kuantitatif dan kualitatif. Maksudnya secara kuantitatif adalah jarak antar jenjang sudah diakui bahwa dia ada angkanya, umpamanya jarak antara 1/3 dengan jarak 6/7, itu kan nilainya sudah jelas bahwa ada 2 lompatan. Dari 1/3 ada 2 lompatan, dan dari 5/7 itu juga ada 2 lompatan. Secara kualitatif yaitu lompatan itu sendiri secara kualitatif. Kalau yang di ordinal itu kita hanya menghitung lompatannya, tetapi lompatan antar tiap tingkat atau antar pencapaian juara 1 juara 2 itu tidak tetap. Nah, pada skala interval ini sudah dapat dikenai operasi hitung, yaitu penambahan dan pengurangan. Di dalam skala psikologi sendiri banyak menggunakan hasil ukur berupa interval. Jadi jarak antara poin 1 atau nilai 1 dengan nilai 2, nilai 3, dan nilai 4 itu tetap. Saya ingin meralat untuk pernyataan tentang harga nilai 0 mutlak. Jadi di skala interval dan ordinal kan tidak memiliki harga nilai 0 mutlak. Maksudnya nilai 0 pada skala interval dan ordinal itu tidak serta-merta tidak ada objeknya. Umpamanya di dalam skala psikologi kan kebanyakan menggunakan skala interval. Ketika kita mendapatkan nilai 0 itu bukan tidak ada sama sekali. Umpamanya kita mengukur motivasi, kemudian ternyata nilai kita 0. Itu tidak berarti bahwa kita tidak memiliki sama sekali motivasi. Tidak. Tapi karena mungkin alat ukur yang kita gunakan itu tidak bisa mengidentifikasi motivasi yang kita miliki, sehingga nilainya dianggap 0. Tetapi 0 itu tidak mutlak, jadi bukan tidak ada sama sekali. Jadi ada, tetapi memang akan diartikan berbeda, bukan ketiadaan objek. Seperti itu adalah arti dari nilai 0 mutlak. Jadi saya ingin merevisi pernyataan sebelumnya yang ada di slide skala interval. Skala rasio. Dalam skala rasio ini sudah memiliki karakteristik tingkatan interval, yaitu nilai setiap angka atau jenjang nilai setiap angka itu tetap. Yang membedakan adalah skala rasio ini memiliki harga nilai 0 mutlak. Artinya harga 0 pada skala ini menunjukkan atribut atau objek ukur yang diukur itu tidak ada objeknya. Contohnya, umpamanya berat badan yang kita ukur itu 0, berarti sama sekali tidak ada bendanya. Panjang, pokoknya panjangnya 0, berarti kan tidak ada panjangnya. Sama sekali kita tidak mengukur apapun kalau tidak ada panjangnya. Jumlah benda, ketika jumlah bendanya 0, berarti kan bendanya sama sekali tidak ada. Nah, skala rasio ini juga sudah dapat dikenai operasi hitung secara lengkap, yaitu perkalian, pembagian, penambahan, dan pengurangan. Skala rasio ini biasanya digunakan oleh teman-teman yang berada di eksak, namanya teman-teman yang ada di matematika, kemudian fisika, kimia. Jadi orang-orang yang hubungannya dengan benda-benda fisik atau sesuatu yang bisa diukur yang lebih jelas. Jadi skala rasio ini jarang sekali kita gunakan untuk skala-skala psikologi atau tes-tes psikologi.